Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubaraka wa ja'ala al-amala fihi taqarruban wa qurba. Asyhadu an la ilaha illallah falikul habbi wan nawa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'di wal wafa. Amma ba'du. Yang utama kita mengingat Allah, mengagungkan Allah, mensyukuri nikmatnya, terutama nikmat Ramadan, nikmat beribadah, nikmat berdoa, berzikir, bermunajat sepanjang bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir Ramadan, khususnya di malam-malam terakhir Ramadan. Mudah-mudahan semua harapan kita, semua permohonan kita, permintaan kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam pula layak kita selalu sampaikan kepada baginda junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang membimbing kita agar memaksimalkan 10 hari terakhir Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan. Beliaulah yang senantiasa mengingatkan kita umatnya agar kita memaksimalkan ibadah amal soleh di penghujung Ramadan. Apalagi kita semuanya sangat berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Mekatur jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas pada Journey Ramadan kali ini adalah tentang memperbanyak zikir, memperbanyak munajat di bulan yang sangat mulia. Ramadan dikatakan sebagai syahrul doa, syahrul zikir, dan syahrul munajat. Memang salah satu identitas bulan Ramadan adalah bulan kita memperbanyak doa, bulan kita memperbanyak zikir, bulan kita memperbanyak munajat kepada Allah. Allah turun, malaikat-malaikatnya turun. Allah berkenan membuka untuk semua hamba-hambanya berdoa, mohon ampun, bermunajat, berzikir. Kalau itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan, kita layak untuk mengambil kesempatan itu sebanyak-banyaknya. Maka disebutlah Ramadan bulan memperbanyak doa, zikir, dan munajat. Sahabat Mekatur yang dimuliakan Allah, ayat yang kita rujuk untuk kita semangat memperbanyak zikir dan munajat sepanjang Ramadan, terutama di 10 hari terakhir Ramadan ini, adalah surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikron katsira. Wahai orang-orang beriman, sama dengan perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Seolah-olah hai orang-orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa, maka hendaklah kalian udzkurullah dzikron katsira. Perbanyak mengingat Allah, perbanyak zikir, perbanyak munajat, perbanyak kita terus-menerus mengungkapkan kalimat thayyibah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rahasianya? Zikirlah ibadah yang tidak ada batasan waktu, batasan tempat, bahkan batasan keadaan. Orang bisa berzikir kapanpun, dimanapun, dan sedang apapun. Tidak ada pula syarat zikir yang mengikat kita. Misalnya syarat berwudu, syarat suci, syarat menghadap kiblat, dan syarat-syarat yang lain.
Dikatakan zikir ini ibadah yang sangat fleksibel. Pagi boleh, petang hari boleh, di kantor boleh, di rumah boleh, sedang duduk boleh, sedang berada di kendaraannya boleh, sedang berolahraga boleh, sedang makan juga boleh. Asalkan memang kita mengingat Allah. Surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ternyata ada hamba-hamba Allah yang selalu mengingat Allah, yang selalu berzikir kepada Allah, memperbanyak zikirnya meskipun mereka sedang berdiri, meskipun mereka sedang berjalan, meskipun mereka berada di atas kendaraannya, meskipun mereka sedang duduk, meskipun mereka sedang berbaring, meskipun mereka sedang berehat. Kenapa Allah memuji mereka yang melakukan itu? Karena ulul albab, orang-orang yang betul-betul pikirannya jernih, bersih, selalu ingat Allah. Surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Ketika Allah memerintahkan kita segera menuju tempat sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Bahasa yang digunakan segera mengingat Allah. Dalam pandangan para ulama tafsir, fas'au ila dzikrillah aslinya adalah fas'au ila sholatil jumu'ah. Segera sholat Jumat. Tapi karena dalam sholat Jumat itu banyak zikir yang dilantunkan. Khatib saja pasti melantunkan zikir. Mengucapkan alhamdulillah, salawat atas Nabi, syahadat uluhiyah dan syahadat ar-risalah untuk baginda Nabi. Ada pesan, ada wasiat, ada nasihat, ada ayat-ayat Quran, ada hadis-hadis Nabi, ada ungkapan-ungkapan para sahabat, tabi'in dan para ulama. Mengisyaratkan bahwa ternyata dalam sholat Jumat itu banyak zikir yang dilantunkan oleh jemaah dan oleh khatib atau oleh imam. Maka Al-Quran menyebutkannya, hai orang-orang beriman. Kalau sudah dikumandangkan azan, diseru, dipanggil untuk sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, segera mengingat Allah. Ungkapannya segera mengingat Allah, bukan segera sholat. Alasan lain karena dalam sholat tentu kita ingat Allah. Yang kita baca dalam sholat semuanya Allah, semuanya mengingat Allah. Ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada tahlil, semuanya mengingat Allah. Ada ayat-ayat Quran, semuanya kalamullah. Saat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Siapa yang kita ingat? Allah. Saat ruku, subhana rabbiyal azim, kita menyebut Maha Suci Allah yang Maha Agung. Siapa yang kita ingat? Allah. Saat sujud, saat apapun kondisinya, semua kita sedang mengingat Allah. Kalau itu kita bawa ke dalam puasa kita, jadilah amal zikir dan munajat menjadi sangat agung. Sahabat Mekatur jamaah yang dimuliakan Allah. Ibadah puasa hakikatnya adalah kita berlapar-lapar, kita berdahaga-dahaga, kita berpenat, tidak makan, tidak minum di siang hari Ramadan karena Allah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala, untuk Allah. Kita tidak makan bukan untuk kesehatan tubuh kita saja, bukan untuk agar kita menjadi lebih langsing keadaannya. Tidak, lillahi ta'ala. Kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak melakukan yang membatalkan puasa. Kita bangun malam, kita melakukan apapun sepanjang Ramadan. Hakikatnya kita melakukan itu untuk Allah. Para ulama mengatakan saat semuanya untuk Allah, sebenarnya ada zikir di dalamnya. Maka zikir itu tidak selalu dengan lisan.
Zikir itu bisa dengan lisan, kalimat thayyibah, sholawat, asmaul husna. Tapi zikir juga boleh dengan hati. Ingat Allah, mengagungkan Allah, bersandar dan bergantung kepada Allah. Zikir juga boleh dengan amal perbuatan. Saat kita sholat, kita berzikir. Saat kita puasa, saat kita menunaikan zakat, infak, sedekah, kita sedang berzikir karena kita jalankan hanya untuk Allah. Saat kita berjalan menuju masjid, itu sedang berzikir. Saat kita menunggu azan maghrib, kita berzikir. Saat kita akan mengkonsumsi hidangan berbuka puasa, kita berzikir pula. Subhanallah, walhamdulillah. Terutama di akhir-akhir Ramadan. Ini puncak dari zikir kita. Puncak dari munajat kita. Maka mudah-mudahan semua sahabat Mekatur, jamaah yang dimuliakan Allah, memaksimalkan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat luas, ibadah yang sangat fleksibel. Tidak ada syarat khusus, tidak ada keadaan khusus, tidak ada tempat yang khusus, tidak ada juga waktu-waktu yang khusus. Semua orang bisa. Bahkan zikir bisa dengan bahasa kita, bisa dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa yang lain. Mengingat Allah pun boleh dengan berbagai cara. Ada yang mengingat sendirian, ya Allah, hamba mohon ampun. Ada yang mengingatnya bersama-sama dengan keluarganya. Ayo kita sama-sama ingat Allah, nak. Ini hidangan berbuka puasa ini adalah nikmat dari Allah. Ada yang berzikir bareng-bareng satu masjid, bareng-bareng bersama jemaahnya. Saat sholat taraweh, saat i'tikaf, saat majelis ilmu, saat kita mengaji Journey Ramadan by Mekatur ini, hakikatnya sedang berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Apalagi saat kita bangun malam. Apalagi saat kita akan sholat malam, apalagi saat kita bangun di tengah malam, apalagi saat kita akan sholat malam, apalagi saat kita akan sahur, itu waktu-waktu yang utama, waktu-waktu yang mustajab. Kita perbanyak zikir, kita perbanyak munajat, karena itu adalah tanda kita ingin dekat dengan Allah. Kita akan lanjutkan insya Allah Journey by Ramadan bersama Mekatur dengan tema perbanyak zikir, perbanyak munajat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang agung ini, bulan zikir, bulan doa, bulan munajat. Terlebih kita sedang berada di penghujung bulan Ramadan. Yakinlah semua doa, semua permintaan, semua zikir kita, semua munajat kita lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap bersama Journey Ramadan by Mekatur. Sahabat Mekatur, so'imin dan so'imat yang mungkin sedang menanti azan maghrib untuk kita mendapatkan nikmat Allah, kebahagiaan, hidangan berbuka puasa.
Perbanyak zikir dan munajat. Itulah tema yang sedang kita bahas dalam program Journey Ramadan by Mekatur. Berzikir adalah media kita agar kita pula diingat oleh Allah. Padahal kita sangat membutuhkan Allah. Padahal kita bahagia kalau diingat oleh Allah. Al-Baqarah 152. Jaminan Allah yang banyak mengingat Allah, yang banyak berzikir, yang banyak munajat, mengadu, mengiba, menghamba, memohon. Justru diingat oleh Allah. Fadhkuruni azkurkum. Kalian banyak mengingatku. Aku akan mengingat kalian. Padahal kita sedang berada di penghujung bulan Ramadan. Dalam tanda kutip, kita perlu lebih banyak mengingat lagi. Karena Ramadan akan segera berakhir. Ramadan akan segera mendahului kita. Dan wallahu alam kita tidak tahu apakah akan bertemu. Tapi kita yakin dan berharap Allah mempertemukan kembali dengan Ramadan. Caranya kita mengingat Allah. Bagaimana mungkin Allah ingat kita kalau kita tidak mengingatnya? Bagaimana mungkin Allah menolong kita kalau kita tidak bermunajat, memohon pertolongan? Bagaimana mungkin Allah memberi apa yang kita inginkan kalau kita tidak pernah menyampaikan apa yang kita inginkan? Doa, zikir, munajat itu adalah kita sedang menyampaikan apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Mekatur, Shaimin dan Shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana jika kita sedang dalam kendaraan? Mungkin ada saudara-saudara kita di penghujung Ramadan ini yang akan bersilaturahim dengan orang tuanya, keluarganya yang ada di kampung halaman. Berzikir tetap bisa. Berzikir itu kapanpun, dimanapun, sedang apapun. Asal bukan di tempat yang kotor, bukan di dalam tempat najis. Sebagaimana di toilet tentu kita tidak melakukan itu. Tetapi di tempat kita akan pulang kampung, stasiun, ataukah terminal, atau rumah kita sekalipun. Di atas kendaraan kita, kendaraan bersama, bis dan sebagainya, masih bisa berzikir. Bahkan saat kita mungkin berehat karena perjalanan panjang, kita turun berehat di rest area dan sebagainya, silakan berzikir. Karena zikir itu juga tidak disebutkan apa yang dibaca, apa yang dilantunkan, semampunya. Jika mampunya hanya mengatakan Allah, 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 silakan. Tambah subhanallah, walhamdulillah, silakan. Masya Allah, silakan. Kendaraannya sedang melintasi jalanan menanjak, katakan itu Allahu Akbar. Ketika menurun, katakan itu subhanallah. Atau kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai, kita ucapkan astaghfirullah. Berarti kita berzikir. Kita mendapatkan kebahagiaan di perjalanan lancar. Sampai ke tempat kampung halaman kita lancar. Kita ucapkan alhamdulillah. Berarti kita berzikir. Saat kita akan mengkonsumsi hidangan berbuka, ternyata Allah anugerahkan rizki yang lebih banyak. Menu yang variatif. Ucapkan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Zahabal zoma'u wabtallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Berarti kita berzikir. Hadis Nabi SAW. Jika orang tidak membaca bismillah, berarti tidak ingat Allah, tidak berzikir. Maka setan akan ikut serta makan dan minum bersama kita. Bayangkan, ini makanan mulia karena hidangan berbuka setelah puasa. Ini minuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lupa zikir kepada Allah. Jadilah tidak bernilai, tidak berkah, dan jauh dari rahmat Allah. Kullu amrin zibalin la yubda'u fi bismillah fahuwa abtar. Kalau ada amal mulia, buka puasa amal mulia, sahur amal mulia, membantu orang amal mulia, tapi lupa berzikir mengingat Allah, lupa baca doanya, maka terputus dari rahmat Allah. Sayang sekali. Sudah betul, sudah bagus, tapi lupa dan kita tidak ingat Allah. Maka hadis yang lain sampai Nabi mengingatkan, kalau orang makan,
Di perjalanan, di tengah makan, lupa, belum mengucapkan bismillah, belum berdoa, maka di tengah pun ia berdoa mengingat Allah. Bismillahil awwalu wal akhiru, dengan nama Allah yang maha awal, yang maha akhir. Kalau kita terlupa, disitulah esensi dari zikir itu. Dan kita tambah keutamaannya. Ini di bulan Ramadan. Kita sedang puasa, apalagi di 10 hari terakhir. Yakin lebih banyak orang itu di masjid. Lebih banyak dengan Qur'annya. Lebih banyak dengan ibadahnya. Lebih banyak di masjid iktikafnya. Maka sayang kalau tidak memperbanyak zikir dan munajat. Bahkan surat Al-Ahzab 35. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Kalau mampu berzikir yang banyak, zikir yang tidak terbatas, laki-laki dan perempuan, kata Allah, bagi mereka pahala yang sangat agung. Dan Nabi sebagai contoh yang sangat paripurna, beliau adalah orang yang paling banyak mengingat Allah. Dalam hadis Imam Al-Bukhari, Nabi menggambarkan tentang dirinya. Bagaimana beliau zikirnya, khususnya di bulan Ramadan. Terutama di malam-malam terakhir, puncak-puncak Ramadan. Beliau menyebutkan, karena Rasulullah SAW, yadhkurullah ala kulli ahyani. Ingat Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah setiap saat, setiap waktu. Dalam tanda kutip, tentu ada zikir dengan lisannya, dengan hatinya, dan dengan semua yang diperbuatnya. Kita kan mungkin sedang duduk, sayang kalau tidak berzikir. Mungkin kita sedang menunggu hidangan berbuka, sayang kalau tidak berzikir. Mungkin kita sedang menunggu kendaraan. Kita akan naik kendaraan, tapi ternyata kendaraannya belum tiba. Sayang kalau kita tidak berzikir. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan zikir ini. Maka orang yang beriman adalah yang paling banyak zikirnya. Sedangkan orang munafik, orang yang tidak banyak zikirnya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu, kata Allah di surat An-Nisa, yang tidak berzikir, yang berzikir cuman sebentar, yang berzikir cuman apa adanya, yang berzikir cuman sedikit. Mafhumnya kita yang dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kita tingkatkan zikir kita, kita perbanyak zikir kita, kita maksimalkan zikir dan munajat kita agar kita terhindar dari sifat an-nifaq. Pada Ramadan ini semua orang akan diangkat menjadi pribadi yang bertakwa. Ciri pribadi yang bertakwa adalah yang banyak mengingat Allah. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Karena betapa sayangnya dan cintanya mengagungkan Allah, maka kalau disebut nama Allah, ia bergetar. Ia betul-betul merasakan ketenangan, kekhusyuan. Padahal sepanjang Ramadan, masjid pun menyampaikan lantunan-lantunan zikir mengingat Allah. Rumah pun, kantor kita pun, dan beberapa media-media yang ada pun mengingatkan kita akan Allah. Ada kumandang azan, ada ayat-ayat Quran yang dibacakan, ada Asmaul Husna, ada zikir pagi, ada zikir petang, ada zikir setelah sholat, ada zikir setelah kita menunaikan zakat, ada zikir setelah selesai kita puasa, ada zikir menjelang berbuka puasa, ada zikir di malam-malam yang mulia, ada zikir saat kita yakin tanda-tanda Lailatul Qadar ada dan diperlihatkan oleh Allah. Sebagaimana Nabi berpesan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasul, kalau aku melihat tanda-tanda bahwa itu malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Nabi mengatakan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah, engkau memang maha pemaaf, mencintai memaafkan, maka maafkan hamba.
Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah dari surga. Maka yang beliau ingat adalah Allah. Beliau ungkapan itu dalam doa yang sangat panjang. Doa pertama kali diucapkan oleh seorang Nabi. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri sendiri. Kami telah banyak berbuat dosa. Kami banyak bermaksiat. Kami mungkin tidak banyak mengingat-Mu sepanjang Ramadan ini. Kalau Engkau tidak mengampuni kelalaian kami, kekurangan kami, kealpaan kami, kesalahan kami, maka kami semua termasuk orang-orang yang merugi. Inilah saat yang kita tunggu. Saat-saat mustajab. Agar kita termasuk yang mendapatkan istijabatud da'wah. Doa kita dikabul, memang memperbanyak zikir. Bahkan doa itu kita awali dengan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amai kafi wazidah. Kita mengucapkan salawat atas Nabi. Karena bagaimanapun kita minta sama Allah. Dan Allah menuntun, ini kalau kamu minta yang ini ya. Nabi juga mencontohkan, aku minta sama Allah dan aku membaca banyak kalimat thayyibah, Asmaul Husna. Bahkan zikir dengan Asmaul Husna akan menjadikan permohonan kita lebih dikabul. Misalnya kita mohon rezeki, perbanyak mengucapkan ya Razzaq, wahai Zat yang maha pemberi rezeki, urzukna. Kalau kita mohon ampun, ya Ghaffar, ighfar lana, ighfir lana, wahai yang maha pengampun, ampuni kami. Ya Tawwab, tub alaina, wahai yang menerima taubat, terimalah taubat kami. Ya Alim, alimna, wahai Zat yang maha mengetahui, ajarkan kami ilmu. Sekian banyak Asmaul Husna mengajarkan kita. Itulah media kita memohon kepada Allah. Berzikir berarti mengingat Allah. Berzikir berarti menghamba kepada Allah. Berzikir berarti memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Bermunajat berarti kita betul-betul sangat berharap kepada Allah. Maka munajat lebih lirih. Munajat lebih khidmat. Munajat itu lebih ke dalam. Tentu kita padukan antara zikir kita dengan lisan, zikir kita dengan hati, dan zikir kita dengan semua amal perbuatan kita. Jadilah Ramadan adalah hari-hari, waktu-waktu, saat-saat kita memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak munajat di sisi Allah. Insya Allah semua jemaah, sahabat Mekatur, so'imin dan so'imat adalah ahlu zikir. Mereka yang dikategorikan gemar, sering, suka, dan senang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila liqa dalam program Journey Ramadan bersama Mekatur, insya Allah pembahasan dengan tema-tema yang berbeda dengan beberapa ustadz-ustadz kita semuanya semakin menambah kita untuk banyak mengingat Allah, memperkuat semangat kita beribadah dan beramal soleh. Dan semua media ini adalah dalam rangka kita mendekat dengan Allah, mendekat dengan tuntunan Allah, mendekat dengan Rasulullah, mendekat dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan mendapatkan banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segenap perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan
rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan. Luar biasa. Alhamdulillah. Sememangnya kau